Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Hendra Akbar Wijaya. Saya dari mahasiswa Politeknik Negeri Madiun, jurusan Administrasi Bisnis kelas 2C. Di sini saya akan membahas suatu topik, yaitu bertemakan menjaga diri dalam pencegahan dan penanganan virus corona. Sekarang kan sudah mulai marak virus yang bernama corona atau COVID-19 di Indonesia. Nah, sebelum itu saya akan membahas latar belakangnya dulu. Virus corona adalah virus yang menginfeksi sistem pernapasan. Virus ini disebut juga COVID-19. Virus ini menyebabkan gangguan pada pernapasan yang terinfeksi oleh virus ini. Virus ini pertama kali muncul di Wuhan, Cina pada sekitar Desember 2019. Lalu berkembang dengan sangat cepat dan saat ini sudah merupakan pandemi, melanda ke hampir seluruh negara di belahan dunia ini, termasuk di negara kita sendiri. Di negara kita sendiri, di Indonesia, hingga saat ini tercatat per 18 April 2020 hingga saat ini telah tercapai 6.428 kasus positif COVID-19, dan hal ini merupakan dampak yang serius bagi Indonesia saat ini, mengingat virus ini baru datang ke Indonesia dan sekarang sudah banyak kasus positif di Indonesia, dan yang meninggal telah sebanyak 535 orang. Hal ini menandakan bahwa kita rentan sekali terhadap virus COVID-19 ini. Ya, saya akan membahas mengenai mengapa persebaran corona di Indonesia ini bisa cepat. Apa faktor-faktornya? Ya, banyak faktor yang menyebabkan cepatnya persebaran virus corona di Indonesia saat ini. Selain jumlah penduduk yang memang sangat padat dan majemuk, kondisi sosial serta ekonominya yang banyak ke menengah ke bawah, juga sejumlah perilaku masyarakat Indonesia yang bisa mempercepat penyebaran virus COVID-19 itu sendiri. Ya, beberapa ini akan saya jelaskan mengapa faktor persebaran corona di Indonesia bisa cepat. Yang pertama itu tidak mengkarantina diri sendiri saat sakit. Nah, ini penting, mengkarantina diri sendiri itu penting bagi kita. Tujuannya yaitu agar tidak menulari orang lain yang belum terkena virus corona ini. Yang selanjutnya agar kita juga lebih cepat sembuh dalam penanganan virus COVID-19 ini. Jika kita sendiri tidak bisa mengkarantina diri sendiri, maka dampaknya untuk masyarakat lain atau orang lain itu sangat terasa. Bisa mereka tertular dan bisa menjadi penyebaran yang cepat. Hal ini sering orang yang terinfeksi virus corona tidak mengkarantina diri. Jadi hal inilah yang menjadi cepatnya persebaran virus corona di Indonesia saat ini. Yang selanjutnya yaitu adanya kerumunan. Nah, ini kita sudah ada kebijakan di negara kita yaitu menerapkan social distancing dan physical distancing, yaitu menjaga jarak aman antara satu orang dengan orang lain. Hal ini sangat bermanfaat, yaitu menjaga agar tidak mudah penyebaran virus corona ini. Tetapi hal ini belum seluruhnya diterapkan oleh masyarakat Indonesia saat ini. Hal inilah yang membuat persebaran virus corona ini masih cepat di Indonesia, dan harap kita semua juga harus mematuhi apa kebijakan dari pemerintah ini menjalankan social distancing dan physical distancing. Ya, yang selanjutnya yaitu kita tidak menerapkan pola hidup sehat dan hidup bersih. Nah, ini penting ya teman-teman semuanya. Kita wajib menjaga kebersihan yaitu dengan cara cuci tangan. Di mana-mana kita harus cuci tangan kan biar bersih dan mengurangi persebaran virus corona. Dan juga kita harus rajin bersih-bersih diri di rumah atau dimanapun dengan menyemprot disinfektan juga. Dan juga kalau keluar kemana-mana itu tetap memakai masker. Ya, ini penting ya semuanya. Ya, dan hal yang paling sering terjadi di masyarakat Indonesia yaitu tidak menaati kebijakan pemerintah dalam pencegahan COVID-19 ini.
Ini sangat penting ya semuanya. Kebijakan pemerintah ini harus wajib kita taati karena pemerintah sudah berpikir matang-matang mengenai kebijakan yang diterapkannya, yaitu seperti kebijakan lockdown, pembatasan sosial berskala besar, ada physical distancing, social distancing, yaitu semua masyarakat harus menaati. Karena kalau tidak ditaati, kemungkinan juga mempercepat persebaran virus COVID-19 di Indonesia ini. Kita harus semuanya saling sadar, menyadari bahwa kebijakan pemerintah itu sudah matang dan baik dan kita tinggal melaksanakannya. Apa sih susahnya untuk kepentingan kita bersama dan kemanfaatan kita bersama agar virus COVID-19 ini bisa cepat berkurang di Indonesia ini. Ya, saya akan kembali membahas mengenai inti pembahasan kali ini, yaitu menjaga diri dan penanganan virus COVID-19 ini. Berikut adalah cara menjaga diri dan pencegahan virus COVID-19 ini, yaitu yang pertama, sering mencuci tangan. Sekitar 98% penyebar penyakit bersumber dari tangan. Mencuci tangan hingga bersih menggunakan sabun dan air mengalir itu efektif untuk membunuh kuman. Kemudian hindari menyentuh area wajah. Nah ini kalau kita sedang tidak sadar habis melakukan aktivitas, misal kita lupa menggaruk muka ataupun apa itu jangan ya. Apalagi kita sedang berada di luar, itu bisa saja tangan kita habis terkena kotoran yang mengandung virus ataupun apa, itu jangan dilakukan ya semuanya. Dan yang harus ditaati yaitu jaga jarak sosial dan hindari berkumpul dalam jumlah banyak. Hal ini penting sekali ya semuanya, menjaga jarak sosial, physical distancing dan social distancing untuk mencegah persebaran virus corona saat ini. Kita minimal ya menjaga jarak dengan satu sama lain itu 1 meter dan wajib memakai masker. Itu penting sekali ya. Ya, kali ini saya akan membahas mengenai peran pemerintah dalam pencegahan dan penanganan virus COVID-19 ini. Berikut saya akan menjelaskan peran pemerintah yang telah dilakukan dalam pencegahan dan penanganan virus COVID-19 ini, yaitu pertama itu dukungan terhadap bidang kesehatan. Terkait dukungan terhadap bidang kesehatan, anggaran senilai 75 triliun rupiah itu akan digunakan untuk perlindungan pada tenaga kesehatan seperti pengadaan alat pelindung diri. Anggaran juga akan digunakan untuk pemberian alat-alat kesehatan. Ya, kemudian ada kebijakan pemerintah yaitu pembatasan sosial berskala besar yang sudah diterapkan di beberapa kota di Indonesia ini, yang tujuannya yaitu membatasi kehidupan sosial masyarakat Indonesia, mulai dari sekolah diliburkan, pekerjaan diliburkan. Hal ini bertujuan untuk membatasi persebaran virus COVID-19 di Indonesia ini, dan kita harus menaati kebijakan ini. Dan yang perlu kita sadari saat ini yaitu pemerintah telah membuat kebijakan larangan mudik, yang ini jelas menjadi kewajiban kita untuk menaatinya. Kita dilarang mudik untuk apa? Untuk mencegah persebaran virus corona di Indonesia saat ini. Karena mudik itu biasanya dari kota-kota besar, dan kota-kota besar di Indonesia ini sekarang sudah menjadi zona merah corona. Jadi jangan ngeyel dengan aturan pemerintah ini. Pemerintah sudah memikirkan matang-matang dan kita harus mematuhinya, meskipun ini merupakan tradisi setiap tahun kita. Ya, dan kesimpulan dari pembahasan kali ini yaitu kita penting sekali ya untuk menaati kebijakan pemerintah yang telah ditetapkan saat ini. Dari mulai pembatasan sosial berskala besar, social distancing, dan kewajiban menjaga diri, larangan mudik, dan lain-lain, kita harus mematuhi aturan pemerintah itu. Dan kita juga harus sadar akan pentingnya menjaga diri dan pencegahan virus COVID-19 ini. Yang diharapkan dari kita patuh dan kita sadar akan pentingnya menjaga diri, insya Allah persebaran virus COVID-19 di Indonesia ini bisa berkurang dan bisa hilang secepatnya dari Indonesia.
Ya, sekian dari saya pembahasan kali ini mengenai menjaga diri dan pencegahan dan penanganan virus COVID-19. Apabila ada kesalahan dalam pengucapan kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.